FPI telah dilarang dan dinyatakan sudah bubar, namun muncul penggantinya Front Persatuan Islam setelah pemerintah melarang FPI. Kini muncul maklumat Kapolri yang mengharamkan simbol-simbol FPI. Kami akan bahas lebih lanjut bersama Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum FPI yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Sugito. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Sugito, kami ingin langsung tanyakan tanggapan Anda atas maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri. Pertama, sebelum kita membahas mengenai masalah maklumat, sebenarnya kami sangat keberatan dengan pembubaran FPI melalui 6 lembaga. Bahwa di dalam mekanisme sebuah pembubaran ormas tentunya ada mekanisme hukum. Seharusnya ada peringatan dan proses pengadilan. Kalau misalnya itu dibiasakan, nanti akan menjadi sebuah negara yang cenderung totalitarian. Saya kira saya sebenarnya sangat keberatan dengan adanya keputusan sepihak yang tanpa melalui proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya ini adalah rentetan peristiwa yang terakhir dari kejadian 6 laskar yang meninggal. Kalau bicara mengenai masalah intoleran, bicara mengenai masalah terorisme, sebenarnya begini, terhadap ini kan organisasi itu kan cukup besar. Jadi ada beberapa orang yang masuk mungkin tidak dengan screening yang baik. Dan kalau memang mereka bersalah, itu kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Dan kalau memang ada yang bertentangan hukum, mereka juga sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi semua yang salah, silakan diproses secara hukum dan diputuskan secara hukum. Tapi juga jangan sampai organisasinya sampai dibubarkan semacam ini tanpa melalui proses hukum. Oke, Mas Sugito, sebelum kita mulai dialog ini, kami tadi menutup perbicaraan dengan Kemenko Polhukam yang menyatakan FPI tidak mau dibina. Pada akhirnya ini adalah tindakan terakhir, upaya terakhir, last resort, dibubarkan. Bagaimana komentar Anda? Jadi begini, kalau memang itu ada perlu pembinaan, kapan itu pembinaan dilakukan? Kalau misalnya memang ada surat peringatan, kapan itu peringatan itu dilakukan? Kalau memang itu adalah hanya hal yang terakhir, kapan itu dimohonkan ke pengadilan untuk dibubarkan? Saya kira beginilah, negara kan cukup kuat. Jadi kalau misalnya memang ada ormas yang bertentangan dengan hukum, proseslah secara hukum. Jadi kita itu tidak serta-merta dengan keputusan-keputusan yang sifatnya sepihak. Itu nggak baik untuk ketatanegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya begini, FPI yang terkait dengan tadi ada singgung mengenai SKT, surat keterangan tertulis, kita juga memproses untuk mengurus. Tapi memang ada kendala administrasi, misalnya menyangkut mengenai masalah NKRI bersyariah, yang itu bisa didialogkan dan bisa didiskusikan. Dan itu nanti terkait dengan, karena kita hormati rekomendasi Kementerian Agama. Kalau secara administrasi, kita itu mengikuti aturan. Tapi kalau memang ada beberapa yang perlu didiskusikan, ya itu kita akui. Tapi yang paling penting bahwa kalau yang SKT, itu sebenarnya itu kan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak wajib, sifatnya sukarela saja. Jadi kita selalu tekankan karena kami backgroundnya hukum, menekankan ke FPI bahwa semua harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai tidak, karena nanti akan berisiko secara hukum. Soal Front Persatuan Islam, bagaimana Anda menjawab bahwa ini adalah kamuflase dari wajah baru FPI dengan semangat yang sebetulnya masih lama dan dikhawatirkan justru dengan cara-cara yang masih lama begitu, yang belum dibaharui? Jadi begini, kalau yang mengenai Front Persatuan Islam, itu adalah hak setiap warga negara untuk berorganisasi. Iya. Jadi tidak ada larangan. Jadi nanti, kalaupun misalnya apa yang dilakukan itu bertentangan hukum, silakan aja diproses hukum. Kalaupun misalnya ujungnya bahwa pemerintah menghendaki itu supaya dibubarkan, kami keberatan kalau itu dibubarkan secara sepihak seperti kejadian yang kemarin. Harus melalui proses hukum. Jadi jelas salahnya. Kita buktikan mana salah-salahnya. Jadi jangan sampai kita tidak ada upaya untuk membela diri. Jadi tadi disampaikan bahwa itu sudah dibina. Kapan dibinanya? Kalau misalnya di pengadilan kan bisa terbuka untuk umum bahwa ini loh pembelaan dari kita itu loh. Dan bagaimana sikap dari mereka. Jadi jangan satu arah lah, intinya semacam itu. Tapi urusan anggaran dasar yang satu ini yang baru dibentuk ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Ormas? Yang untuk anggaran dasar ini sekarang lagi proses pembuatan, kita lagi konsolidasi dan semoga tidak ada masalah. Baik, Mas Sugito, Anda menilai pembubaran FPI ini artinya cacat hukum, ada langkah hukum yang akan diupayakan? Kalau menurut saya itu bertentangan dengan hukum. Seharusnya melalui proses pengadilan. Dan itu semua teman-teman yang ada di bergerak bidang hukum dan hak keberatan terhadap proses pembubaran yang secara sepihak. Walaupun banyak yang tidak sependapat dengan FPI atau tidak setuju dengan FPI, tapi proses pembubarannya itu banyak yang tidak sependapat. Proses pembubarannya bukan terhadap FPI-nya.
Jadi kalau mengenai masalah proses kedepannya kita tetap akan mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan kalau misalnya ada risiko yang terkait dengan proses yang nanti dijalankan bertentangan hukum dan itu harus menerima risiko itu, kita ada masalah, yang penting harus dengan proses hukum yang benar, itu aja. Baik, Mas Sugito, terkait dengan organisasi baru yang kemudian disebut sebagai pengganti dari FPI ini, kami ingin konfirmasi kembali, ini tidak akan didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri, Mas Sugito? Nanti kami akan diskusikan kembali lah dengan tim yang ada, terutama dengan DPP FPI. Alasannya apa, Mas Sugito? Kenapa? Alasan jika nanti tidak didaftarkan? Saya tidak tahu persis detailnya, karena kan saya sebenarnya di advokasinya. Tapi nanti saya akan kasih masukan dan akan diskusi dengan teman-teman di DPP FPI-nya. Saya belum bisa menjawab sekarang. Akan didaftar atau tidak didaftarkan. Baik, adakah jaminan kemudian organisasi pengganti ini tidak akan melakukan hal-hal yang sebelumnya menjadi alasan pemerintah membubarkan FPI? Jadi kalau ada jaminan, kami tidak menjamin. Cuma kami berpendapat bahwa kalau misalnya ormas melakukan kesalahan terhadap apapun yang terjadi di hukum Indonesia, silakan diproses secara hukum dan diputuslah secara hukum. Tapi jangan sampai berimbas kepada organisasinya kalau memang itu nanti kedepannya terjadi. Baik, terima kasih Mas Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum FPI sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.